Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, NIM J1A119012 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang beta-karotin. Beta-karotin adalah salah satu jenis karotinoid yang merupakan zat pigmen pada sayur dan buah-buahan yang berwarna merah, kuning, dan oranye. Beta-karotin bisa didapatkan secara alami dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan bisa juga kita dapatkan dari suplemen. Namun beta-karotinoid alami lebih dianjurkan karena lebih aman. Sumber alami beta-karotinoid adalah sayur-sayuran dan buah-buahan seperti wortel, kangkung, brokoli, ubi jalar, dan labu dan sawo. Kita dapat mencukupi kebutuhan beta. Baiklah, kita lanjutkan lagi tentang klasifikasi senyawa beta-karotin. Secara kimiawi diklasifikasikan sebagai hidrokarbon dan secara spesifik diklasifikasikan sebagai terpenoid. Dicerminkan bahwa struktur beta-karotin, struktur senyawa beta-karotin. Beta-karotin mengandung tidak kurang dari 96,0% dan tidak lebih dari 101,6%. Rumus molekul C40H56 dengan bobot molekul 536,87 mol serta titik leleh antara 1760 dan 1820 dan disertai dekomposisi. Senyawa ini harus disimpan dalam kemasan tertutup rapat dan terlindung dari cahaya karena mudah Sumber senyawa beta-karotin pada bahan pangan. Beta-karotin merupakan salah satu bentuk karotinoid yang dapat ditemukan pada buah-buahan yang berwarna hijau tua ataupun kuning tua seperti wortel. Sebagian beta-karotin diubah menjadi vitamin A. Yang pertama, buah wortel. Buah yang berwarna oranye ini tidak hanya memiliki kandungan berupa alfa-karotin saja, akan tetapi untuk wortel juga mempunyai kandungan beta-karotin yang tergolong sangat tinggi. Untuk 1 kg saja ia mempunyai kandungan berupa beta-karotin dalam 120% jika dibandingkan pada komposisi harian. Yang kedua adalah ubi jalar. Selain wortel, kandungan sayuran atau makanan yang memiliki kandungan beta-karotin yaitu terdapat pada ubi jalar. Dengan kandungan beta-karotin yang sangat tinggi, cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Maka kita disarankan untuk mengkonsumsi beta-karotin. Dan yang ketiga adalah bayam. Bayam tidak hanya memiliki kandungan vitamin dan nutrisi yang melimpah saja, akan tetapi kandungan beta-karotin juga bisa ditemukan pada sayuran hijau ini. Kandungan ini yang dimiliki sangat bagus untuk kesehatan tubuh, sehingga untuk sayuran bayam ini bisa dimasak dengan berbagai macam sayur lainnya. Yang keempat adalah buah melon. Hampir semua orang sudah bisa dipastikan akan menyukai buah yang satu ini karena dagingnya dan teksturnya yang sangat lembut, menjadikan buah melon memiliki jumlah penikmat yang banyak. Namun, tahukah kita buah yang satu ini ternyata juga memiliki kandungan vitamin serta nutrisi yang sangat melimpah, serta beta-karotin yang mempunyai jumlah yang cukup ketika dikonsumsi. Sifat senyawa beta-karotin. Berikut ini adalah beberapa sifat kimia dan fisika beta-karotin. Yang pertama, larut dalam lemak. Yang kedua, larut dalam pelarut non-polar. Dan yang ketiga, sukar larut dalam alkohol. 4, sensitif terhadap oksidasi. 5, autooksidasi. Dan yang terakhir 6, memiliki struktur serapan yang spesifik. Manfaat dari beta-karotin bagi kesehatan. Banyak yang mengira beta-karotin adalah nama lain dari vitamin A. Hal tersebut tentu saja keliru.
karena beta karotin merupakan zat yang belum diubah menjadi vitamin A. Jenis zat ini banyak dijumpai pada tumbuh-tumbuhan karena itu kepenuhan akan asupan lebih dianjurkan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Ada banyak manfaat yang dimiliki oleh beta karotin. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama adalah menangkal radikal bebas. Salah satu fungsi beta karotin sangat vital adalah sebagai molekul antioksidan. Beta karotin menjadi vitamin A lainnya berfungsi dalam membentuk dalam pemeliharaan, merangsang dan sel epitel pada tubuh, seperti pada pernapasan, pencernaan, dan reproduksi. Inilah mengapa beta karotin dapat menangkal radikal bebas yang bisa memicu berbagai kanker dan penyakit kronis lainnya. Yang kedua adalah menjaga kesehatan paru-paru. Mengapa mengkonsumsi buah dan sayuran sangat dianjurkan setiap hari? Ada banyak manfaat yang akan kita rasakan jika rutin mengkonsumsi makanan buah dan sayuran yang kaya akan kandungan beta karotin. Salah satunya adalah menjaga kesehatan paru-paru. Memang kebutuhan akan beta karotin bisa dilakukan dengan mengkonsumsi suplemen, tapi jika dosisnya tinggi akan memicu permasalahan sel epitel pada pernapasan. Yang ketiga adalah menurun risiko degenerasi makula. Fungsi beta karotin lainnya adalah menjaga kesehatan dan fungsi mata. Degenerasi makula merupakan gangguan mata yang disebabkan oleh faktor usia. Dengan mengkonsumsi beta karotin yang dikombinasikan dengan vitamin C, vitamin E, zinc, serta tembaga dapat menurunkan tingkat keparahan penyakit tersebut. Dan yang terakhir adalah memperlambat penurunan fungsi otak. Penurunan kemampuan kognitif bisa diatasi dengan rutin mengkonsumsi suplemen beta karotin. Manfaat beta karotin ini bisa dirasakan hingga jangka panjang. Jadi jika ingin fungsi otak tetap maksimal, biasakan kita mengkonsumsi makanan sehat atau bisa juga dengan menambah suplemen beta karotin. Efek samping: yang pertama, sendawa, sembelit, diare, fungsi dan sakit kepala, resiko penyakit koroner, resiko kanker ginjal, kanker paru-paru, kanker prostat, dan kanker perut, nyeri sendi, gangguan paru-paru, nyeri otot, gangguan perut dan usus, gangguan penglihatan, kolesterol dan meningkat. Mengkonsumsi beta karotin secara berlebihan bisa berbahaya untuk kesehatan. Demikian yang dimengatakan oleh para ilmuwan dari Ohio State University, Amerika Serikat. Beta karotin itu sendiri merupakan antioksidan, memberi warna pada wortel, ubi, dan sayur-sayuran tertentu. Dalam penelitian terkini, para ilmuwan telah menemukan bahwa molekul tertentu yang berasal dari beta karotin memiliki efek sebaliknya dalam tubuh. Nah, molekul ini bila berlebihan dalam tubuh justru bisa menutup proses penyerapan vitamin A yang sangat penting bagi tubuh manusia, seperti kesehatan mata, tulang, kulit, metabolisme, dan fungsi kekebalan tubuh lainnya. Para ilmuwan telah memprediksi bahwa sejumlah besar antioksidan ini disertai dengan jumlah antimolekul vitamin A yang lebih besar sebagaimana yang dari biologi chemistry. Senyawa ini cukup sering ditemukan dalam darah manusia. Itulah sedikit penjelasan tentang beta karotin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.